Ada yang kenal Bapak ini? Bapaknya siapa ini? Coba Bapak kita ya loh soalnya. Jadi Warren Buffett adalah ibaratnya nih bapaknya pasar modalnya US ya. Ini dia udah, kalau Cici bilang udah full of ini banget nih. Udah ngelotok dan full of wisdom sih. Jadi ya ini kita udah mau masuk investment. Kenapa pembukaannya begini? Rule number 1, never lose money. Rule number 2, never forget rule number 1. Ini sebenarnya mengingatkan kita. Jadi gini, kalau udah ngomongin investasi, itu kita harus tahu kita profil resiko kita. Jadi itu ada dalam tanda kutip ada bawaan orok ya. Jadi ada yang arahnya tuh konservatif. Konservatif itu menghindari resiko. Nah, ada sebaliknya agresif. Itu pokoknya apa aja resikonya lebih emang take a risk gitu. Risk taker lah gitu ya. Nah, ada yang di tengah-tengahnya moderat. Sebaik-baiknya memang kita di tengah gitu. Karena kalau konservatif ya kita jadinya memang secara aset ya agak lambat growth-nya, tapi kalau kita ke arah yang agresif, nanti challenge-nya yang ini gitu. Mostly nanti kita akan ya kebanyakan kita bisa lose money karena kita take risk-nya too high gitu ya. Terlalu cepat mengambil keputusan dan terlalu mengambil resiko yang terlalu besar gitu. Jadi coba bayangin deh, kalau kita punya uang 100 juta, terus kita misalnya loss 50%. Kita butuh profit berapa persen untuk kembali ke modal awal? Wede, siapa yang jawab itu? Ya, Anda layak mendapatkan hadiah. Kodiki dari Malaysia, Moci. Apa kenapa? Kodiki ada di Malaysia. Iya, makanya tadi udah ada yang ngasih tahu kan. Bagus Diki ya. Dimanapun kamu berada, kamu harus tetap date ya. Kamu nggak disuruh Cisan kan, emang mau sendiri kan? Ih, parah. Supaya kamu nggak disuruh masuk date KG33 ya. Ya itu benar banget. Kebayang bahwa kita lossnya 50%, tapi untuk balikin jadi ke semula itu butuh 100%. Jadi rule-nya biasa 2 kali lipat gitu. Jadi, nah itu kenapa kita perlu benar-benar ya tadi dijaga gitu ya, karena tadi nabung atau ibaratnya kita kerja, ada yang kerja yang ngerasa gampang banget kerja itu. Jadi maksudnya gini, udah ngumpulin susah-susah berjuang, tiba-tiba ya hilang gitu aja gitu ya. Jadi kenapa dia ngingetin ini gitu. Nah ini kita udah masuk ke investment. Pertama itu coba dilihat dulu yang ada tulisan merahnya ya. Anak-anak itu disclaimer, produk investasi mengandung resiko dan ini bukan merupakan rekomendasi atau saran untuk membeli atau menjual produk investasi yang disebutkan ya. Jadi ini edukasi, Cici pengen semuanya juga be wise gitu ya, jangan langsung kata Cici tuh itu saham segitu gitu ya, langsung beli saham gitu ya. Jadi Cici jelasin dulu investment itu sebenarnya ya penempatan dana, di mana dana kita itu akan punya chance untuk mendapatkan rate of return ya. Kita bisa mulai dari yang paling konservatif ya, deposito lah. Deposito itu fix gitu ya. Coba Cici mau tanya tapi bisa ada yang belum tahu deposito? Nggak ada ya. Udah lulus deposito semua ya. Oke. Jadi deposito bisa dibeli di mana? Bank. Oke. Bang Toib. Jangan, kalau Bang Toib itu koperasi itu ntar investasi bodong ya. Jangan yang menjanjikan return. Jadi yang dijamin sama jadi deposito itu produk perbankan. Kalau produk perbankan itu dijamin sama LPS sampai 2 miliar. Jadi ini yang proteksi. Kita ngomongin sambil Cici kasih tahu sedikit-sedikit yang proteksinya ya. Jadi dana kita terjamin sampai 2M tadi ya. Cuma rate-nya sekarang ini deposito mungkin sekitar 5%-an gitu. Oke, nah ini logam mulia. Logam mulia, ada yang pernah lihat logam mulia? Enggak. Belum pernah? Nah, sekali-sekali harus coba ya. Bisa kok beli ya. Cici juga waktu pas awal-awal belajar, ya ampun ada ya emas batangan gini ya. Jadi itu ya boleh juga tuh Ci. Iya. Jadi kamu ya buat ini aja, buat ini kan gini. Jadi kalau investment itu kita bicara sebenarnya sih ada rule diversifikasi gitu. Jadi bagi resiko gitu. Jadi jangan semuanya ditaruh di dalam
naruh telur jangan di satu keranjang gitu kan, keranjangnya jatuh pecah semua. Sebenarnya diversifikasi itu. Logam mulia itu emas batangan yang standarnya lebih tinggi dibanding emas perhiasan. Karena dia udah ada, dia 24 karat, jadi udah punya standar harga. Pernah lihat logam mulia yang belum pernah dilihat maha mulia. Apa? Iya. Maha mulia. Logam mulia pernah lihat, maha mulia belum, Ci. Iya, mau cepet-cepet. Ya nanti ya kita semua someday ya. Cepat atau lambat. Gitu. Logam mulia itu bisa, yang Cici tahu bisa dari 1 gram. Jadi itu sangat tipis, kecil gitu ya. Sampai ke 50 gram kalau nggak salah. Nggak tahu ya, 100 gram ada kayaknya ya. Pokoknya 50 gram yang Cici pernah lihat gitu ya. Jadi logam mulia itu salah satu investasi. Itu kalau dibilang investasi dari zaman dahulu ya, ibu-ibu mungkin lebih senang beli emas gitu kan ya. Kalau itu bisa dijual, bisa digadai gitu kan. Kalau kepepet. Jadi logam mulia ini bisa bersifat sebagai dana darurat gitu. Boleh aja, boleh. Ini karena termasuk aset lancar, bisa dijual, ya kalau ada toko emas bisa dijual gitu ya. Nah obligasi, ini pelan-pelan aja, gak harus semuanya ngerti ya. Obligasi itu sesimpel gini, contoh kalau yang pernah dengar ORI, obligasi retail Indonesia, jadi negara itu berhutang sama rakyatnya, sama rakyatnya benar. Jadi dikeluarinlah surat utang, misalnya negara butuh 1 miliar, ya udah negara bilang, ini saya kasih returnnya 7%, biasanya pasti di atas deposito, gitu ya. Jadi dikasih 7%, ya udah rakyat boleh, publik boleh beli, gitu. Dia biasanya memang bisa dibeli di bank juga bisa, di perusahaan investasi juga bisa, gitu. Biasanya ini akan memberikan kayak deposito aja gitu, nilai bunga bunganya tetap, gitu ya. Ini coba dicerna pelan-pelan aja dulu. Nah, Cici ke saham dulu. Saham itu adalah jadi perusahaan bisnis, kalau udah gede, dia mau butuh dana dari publik, tapi bukan dalam bentuk surat utang, nggak ngeluarin utang, tapi mau kepemilikan. Nah, itulah perusahaan-perusahaan contoh misalnya Unilever, Astra, ya, Bank BCA, Bank BNI. Jadi sahamnya jadi kita bisa menjadi pemiliknya sebagian kecil dari sahamnya perusahaan-perusahaan itu dengan membeli saham, gitu ya. Itu harganya ya tadi tergantung harga sahamnya perusahaannya gitu ya. Itu cara memahami kalau saham itu apa sih gitu ya. Oke. Nah, hanya saham-saham perusahaan yang sudah IPO. IPO itu initial public offering. Jadi udah masuk di bursa, bisa dibeli. Nah, itu bisa kita beli sahamnya. Nah, bisnis juga investasi. Karena kalau kita punya bisnis, nyiapin modal bisnis, and then bisnisnya menghasilkan income. Contoh kita misalnya beli franchise atau kita bangun bisnis sendiri, itu juga investment ya. Properti, nah ini yang tadi kalau misalnya kita punya properti yang kita sewain atau kita punya properti nanti mau dijual dapat capital gain gitu ya. Nah ini yang tadi pas cicitannya ada yang udah nyobain peer to peer lending ya, good ya, karena ya semua sebenarnya perlu dipelajarin kalaupun mau nyoba dari nilai yang minim gitu ya. Peer to peer lending ini sebenarnya sesimpel kan tadi yang punya bisnis ada yang belum gede banget lah, tapi dia butuh dana nih. Tapi dananya dia nggak bisa ngeluarin surat utang juga. Ini kita anggap sebut UKM ya. Nah, ada platform yang disebut P2P lending ini menjembatani antara si UKM sama kita investor gitu. Jadi, oh ya udah perusahaan UKM A nih mau ngembaliin returnnya. Biasanya mostly di atas deposito, di atas obligasi. Bisa ada yang 10%, bisa ada yang 15%. Nah, udah. Jadi intinya nanti mau di lock 3 bulan, nanti setelah akhir periode itu dikasih returnnya. Jadi itu peer-to-peer lending ya. Nah, ini Cici mau kasih gambaran aja. Jadi memang semua itu mengandung resiko ya. Dan kita harus tahu kayak sekarang ini kan lagi ya tadi ya kita mau bilang krisis ya, memang iya juga, tapi jadi ibaratnya di mana-mana sekarang kayak investasi lagi turun, terutama di pasar modal. Cuma Cici mau kasih lihat ya, ini ibaratnya kalau dari 2012, ini karena Cici banyak data dari tahun 2012, ada beberapa klien Cici yang udah invest dari tahun itu. Deposito kalau nilainya 16 juta di tahun 2020 ini dengan rate 5,75 ya. Ini kita bicara investasinya tipe lamsam ya. Jadi sekali taruh gitu ya.
Jadi ada beberapa tipe investasi, bisa aja kita sekali beli terus kita diamin aja gitu. Tapi ada juga yang rutin tiap bulan beli gitu ya. Ini lagi ngomongin gambaran kalau investasinya lump sum. Jadi deposito 16 juta bisa jadi 25 juta. Ini RDPT ini, oh ya reksadana, sorry. Reksadana tadi itu sebenarnya gini, karena orang, ini produk yang dibuat karena banyak orang awam, aduh gimana milih obligasi, gimana milih saham. Akhirnya dibuatlah reksadana yang sebenarnya campuran isinya ada 4 macam. Reksadana pasar uang itu isinya produk-produk perbankan ya, deposito, ada surat utang yang di bawah setahun. Terus ada kedua reksadana pendapatan tetap, itu isinya surat utang kayak obligasi ini. Tapi banyak banget gitu. Ya, dan ini misalnya obligasi itu harusnya minimal itu penempatan, kalau Cici nggak salah ingat 1 juta atau 5 juta. Tapi kalau reksadana itu bisa dari 100.000 ya. Nah, reksadana yang ketiga adalah reksadana saham. Jadi isinya mostly saham. Dan itu ada puluhan saham gitu ya. Terus apalagi ya? Yang terakhir reksadana campuran, jadi isinya semua gitu. Nah, RDPT ini yang tadi Cici bilang reksadana pendapatan tetap. Yang isinya mostly surat utang, ini 16 juta bisa jadi 23 juta. Ini contoh ya, bukannya semua RDPT ya. Ini Cici mengambil salah satu contoh RDPT yang pernah dipakai gitu ya sama klien Cici ya. Nah, ini reksadana saham 16 juta jadi 16,17 ya. Logam mulia 16 juta jadi 26. Saham ada yang 16 juta jadi 55,65, tapi ada saham juga yang 16 juta jadi 10 juta. Di sini yang maksud Cici mau ngasih gambaran bahwa ya tadi semua itu ada risiko. Makanya kalau ibaratnya portfolio ya, kalau kita ngomongin portfolio itu yang dijaga. Jadi kalau pada saat kita handle klien ya ini aset, namanya investment aset itu yang dijaga portfolionya. Pada saat memilih investasi harus disesuaikan sama profil kita, sama tujuan keuangan juga ya. Oke, coba Cici lihat. Nah. Oh iya, oke. Ya, yang tadi Cici bilang, jadi kalau kita ngomongnya jadi balancing ya. Pada saat ada yang turun, gak semuanya turun gitu. Jadi ada yang proteksinya gitu. Nah kan kalau kita taruh semuanya di saham ya sahamnya pas lagi jeblok banget kayak saat sekarang ini bisa turun 40% ya semuanya turun gitu kan. Makanya kita perlu ada yang secure-nya gitu. Makanya nanti kalau kita ngomong, jadi kalau di financial planning itu ada yang namanya aset alokasi gitu. Jadi jangan semuanya. Kalau masih muda mungkin yang beresiko agak lebih banyak boleh, misalnya bisa sampai 50%. Tapi kalau udah, sebenarnya juga Cici nggak terlalu menyarankan tadi kan, kalau kita ngejaga jangan sampai uang kita loss ya jangan terlalu yang banyak beresiko. Misalnya yang saham contoh misalnya 30% dari portfolio investasi kamu gitu. Yang lainnya pendapatan tetap, kayak ingat ceritanya kura-kura sama kelinci kan? Yang menang siapa yang menang? Kura-kura tidak tahu ya. jadi maksudnya ya Cici belajar sih, karena Cici tuh awalnya dari konservatif, and then karena belajar bidang ini, terus lama-lama jadi ke arah agresif gitu. Jadi maksudnya adalah ya karena salah satunya bukan ngeles sih, karena tuntutan profesi juga gitu kan. Misalnya klien nih contoh, Mbak ini apa ya Mbak, Bitcoin Mbak gini-gini, aku mau coba masuk, ya kan Cici nggak tahu ya. Ya tapi kan Cici harus explore kan. Tar dulu ya Pak, ini. Akhirnya Cici explore gitu kan. Terus tiba-tiba loss gitu. Tapi ya Cici selalu punya budget ya, maksudnya ya batasnya pokoknya di sini aja gitu ya. Tapi akhirnya ya memang akhirnya loss gitu kan. Tapi ya udahlah ibaratnya Pak, ini resikonya gini. Tidaknya Cici bisa tahu gitu kan. Jadi nanti ada lagi yang nanya, ini kalau forex gimana? Ya, apa sih gitu ya. Jadi Cici memang banyak sekali, jadi harus banyak belajar, jadi harus banyak explore gitu ya. Cuma maksudnya Cici lebih senang orang tanya gitu kan. Jadi kita bisa, oh yaudah yuk kita explore gitu kan. Tapi tadi balik lagi, kalau yang pondasinya udah secure ini ya kita ada part yang kita bisa pakai. Itu sebenarnya yang tadi nih, melanjut ke slide selanjutnya, an investment in knowledge pays the best interest.
Karena kalaupun kamu fail, you are learning something gitu kan, and then you can share to other people gitu. Jadi buat Cici untuk financial planning itu kayak never ending juga gitu. Untuk kita belajarin terus. Gak bisa tuh langsung taruh investasi terus nggak mau tahu gitu, ya. Jadi atau udahlah gue pusing nih gitu misalnya. Ya tadi kayak reksadana gitu. Awal-awalnya Cici memang produk yang paling gampang buat klien yang emang awam, akhirnya reksadana. Tapi sekarang kesini-sini Cici mulai mau educate klien Cici untuk belajar saham gitu. Karena ya tadi ya, salah satu yang jadinya Cici lihat kelemahannya di reksadana ini bukan maksudnya memojokkan reksadana adalah manajer investasi itu ibaratnya dia nggak terlalu punya target profit gitu. Jadi dia akan ya kalau dia pinter ya dia bisa profit, bisa naik. Kalau reksadana tuh gini, namanya nilai unit. Kalau awalnya 1.000, ya kalau nanti isi di dalamnya pinter nge-mixnya, itu nanti misalnya naik 1.500. Tapi kalau misalnya dia ya bisa salah pilih atau memang pada turun semua ya jadi jeblok. Jadi makanya Cici ngeliat, terutama yang agak menyedihkan reksadana saham sih, itu cash real tadi, bahwa akhirnya setelah 8 tahun loh, itu tadi 16 jadi 16,17 kan? Tuh. jauh mendingan kalau miris gitu kan ngelihatnya kan, ya kan kesian juga gitu kan. Ini mendingan taruh deposito aja gitu kan, kita kasarnya ngomongnya, walaupun kita nggak, ini kan kondisi pas lagi pandemi ini ya, memang kita semua nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi maksudnya Cici adalah memang itu, dan memang harusnya sebenarnya kondisi keuangan kita harus minimal setahun sekali itu dicek gitu ya. Nah ini slide terakhir, dan kita masuk Q&A. Jadi di closing gitu ya, seberapapun kita belajar soal keuangan ya, kita mau cari tahu ini itu, tetap pada saat mau ngambil keputusan keuangan, even kalau kemarin terakhir pas Cici udah masuk ke week kedua, even in your spending, in your little spending, itu kita harus bertanggung jawab gitu. Jadi bukan hanya ngomongin pas kalau yang gede-gede enggak. Makanya kan kalau ya ini contohnya ya, ayat yang di Lukas ya kan, orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil ya bisa dipercaya juga dalam hal-hal besar. Kalau misalnya kita merasa ya Tuhan kok gaji segini-gini aja gitu kan, coba kita juga jangan tanya Tuhan terus, tapi juga tanya ke diri kita sendiri gitu, apakah kita udah manage dengan baik gitu kan yang sekarang ini gitu kan, atau kita coba ada nggak yang bisa rutin nyatet pengeluarannya apa aja, tahu kemana larinya uangnya gitu. Karena mostly yang pada saat financial check up orang baru ternyata aku pengeluarannya gedenya di sini loh. Nah mulai dari starting from there, kalau yang belum pernah nyatet pengeluaran gitu ya. Kalau pemasukan pasti semua hafal kan ya. Kalau ditanya pengeluaran, nah baru kemana ya Ci ya? Aku kayaknya belanja online Ci. apalagi work from home kan. Shopee, iya. Makanya Cici bilang itu salah satu pengendalian diri, jangan sering-sering buka online shop. Ada khusus jam-jam tertentu atau seminggu sekali, karena dari nggak niat beli bisa niat jadi beli gitu kan. Nah itu salah satunya. Nah ini terus ya soal tadi ya giving ya, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya yang tadi kan. Jadi siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Maksudnya tadi adalah kita tujuan kita bukan untuk menimbun, tapi kita dipercayakan untuk menjadi saluran berkat juga gitu. Jadi jangan sampai kita financial, kata Cipin kita harus punya dana darurat misalnya. Contoh kalau udah merit emang agak gede, biasa sarannya tuh idealnya 6 sampai 12 kali income. Tapi bukan berarti kalau kita belum achieve itu kita nggak bisa nggak boleh giving loh ya. Jadi itu yang tadi dibilang, kita butuh hikmat gitu ya. Apa tahu habis memberi bukannya berarti berharap ya, maksudnya memberi Tuhan kasih lagi gitu kan. Karena kita memang dipercaya bisa jadi saluran berkat. Nah, yang 1 Timotius 6 ayat 9 itu lebih ke tadi yang kita bicara soal investment. Jadi kalau investment itu orang tertarik, kenapa sih? Jadi pertanyaan yang paling banyak ditanya tuh, Cin, investasi apa yang paling bagus gitu? Karena orang pengen kita dalam tanda kutip pengen return yang paling tinggi gitu kan. Nah, ya jadi itu kita harus aware apakah kita udah mulai ya tadi desire-nya lebih ke pengen uang lebih tinggi naik.
biasanya nanti tadi ya, kenapa banyak orang jatuh ke investasi bodong karena ya tadi waktu ditawarin nggak ngeliat itu perusahaannya apa, pokoknya returnnya tinggi aja gitu. Itu salah satu investasi bodong yang cukup sampai puluhan ribu yang kena itu apa namanya, investasi kalau nggak salah namanya Langit Biru ya, itu yang kena buruh-buruh di Tangerang gitu. Ya makanya benar juga kata firman Tuhan gitu kan, bahwa umatku binasa karena kurang pengetahuan gitu. Tapi nggak bisa cuma pengetahuan juga, tapi kita juga butuh wisdom. Makanya terakhir ya kita butuh wisdom pokoknya setiap ngambil keputusan keuangan sekecil apapun itu. Itu dari sisi. Silakan kalau ada yang mau tanya.